Halo Nawa-Nawa, kita balik lagi di edisi spesial Hari Ibu 22 Desember 2024. Kali ini kita bersama sosok ibu yang luar biasa, womanpreneur yang luar biasa, yaitu Ibu Anggreni Siwi. Luar biasa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Yang penting sehat, semangat, karena Betul. kita menyongsong Hari Ibu Bu hari Betul. ini. Dan tentunya semangat ini tidak hanya bisa ditonton di YouTube, tapi juga bisa ditonton di About Malang TV, di Pro TV ID, di TikTok, dan di Snack Video. Jadi ada 5 platform untuk penayangan dari Jagongan Kreatif kali ini. Oke, kita coba mengenal lebih dekat nih sosok womanpreneur Arema ya, asli Malang ya jenengan. Asli Malang. Alhamdulillah. Bu Anggreni Siwi, sebenarnya jenengan ini backgroundnya kan seorang pengusaha perempuan di bidang properti. Nah, itu lebih bisa didetailkan nggak Bu? Apa saja yang jenengan lakukan di usaha ini? Saya sekarang lebih ke mengerjakan untuk pembangunan fisik. Beberapa perumahan di Malang dan juga untuk progres yang lain tuh kayak pelengsengan, renovasi, ataupun memulai progres rumah dari nol. Nah, itu yang sedang saya kerjakan. Wah, itu sudah berapa lama Bu jenengan? Saya masuk di dunia properti 12 tahun. Lama juga ya? 12 tahun di dunia properti, udah mengenal mulai marketing, manajemen, dan sebagainya. Terus mulai masuk di dunia subkontraktor ini atau konstruksi ini mulai sekitar 8 tahun yang lalu. Itu udah mulai di sana bergeraknya, fokusnya. Berarti ya Bu ya, berarti kalau 12 tahun itu mulai dari 2012. Kenapa Bu kok memilih, maksudnya kok properti, kan itu kan hal yang apa ya? Kenapa properti? Dulu itu intinya karena saya nggak pernah milih pekerjaan ya. Saya nyoba dunia sebelum properti, saya nyoba di dealer, saya nyoba di finance, saya sudah pernah bekerja di sana. Yang belum properti. Saya nyoba melamar di salah satu perumahan waktu itu. Saya jadi administrasi, tapi finally-nya saya ditempatkan seperti Pimpro atau general manager di situ. Jadi semua saya handle. Teknik, administrasi, keuangan, marketing, dan sebagainya, akhirnya saya handle waktu itu. Di situ saya mulai asik ternyata ya properti ini, karena jangkauannya ternyata lebih luas ya. Masalah tanah saya harus ke ini, masalah perbankan saya harus ke ini, nantinya ke notaris untuk prosedural tekniknya itu harus memenuhi syarat berapa seperti ini, baru tekniknya begini. Teknik pun kita nggak cuman yang mek syukur ngerjakno gitu, enggak. Ternyata ada pemilihan bagaimana kontraktor yang masuk di kita, skemanya pembayaran ke kontraktor menyesuaikan dengan cash flow perusahaan kita bagaimana. Kalau kita mau pakai kontraktor yang istilahnya borong kerjaan saja, berarti kita harus bagaimana menyediakan bahannya tidak terlambat supaya kontraktor tetap bisa ternyata mengasihkan. Buat saya itu satu hal yang mengasihkan di bidang properti itu. Belum lagi masalah marketing, penjualan itu sangat-sangat interest banget waktu itu saya di marketing. Ternyata banyak hal sekali marketing yang saya dapat bisa pelajari di marketing gitu kan. Mulai bagaimana cara promosi, bagaimana cara administrasi marketing, bagaimana pemberkasan yang menyesuaikan dengan aturan rulesnya bank. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu yang membuat saya kepingin, saya senang di dunia ini, saya senang. Dan kalau kita capek tapi kita senang, itu kan berarti kita di jalur yang tepat ya. Kita sering kan ada peribahasa atau ada yang seperti itu. Kalau kamu capek tapi kamu senang, berarti kamu udah sesuai nih sama jalurmu kan gitu. Ada sering kan yang kita dengar seperti itu. Nah, itu kenapa properti itu gitu, karena buat saya itu sangat menyenangkan gitu ya. Sangat menyenangkan buat saya, makanya saya pilih di properti. Nah,
Kemudian kan ini masih terkait dengan Hari Ibu, dengan womanpreneur, dengan perempuan pengusaha begitu ya Bu ya. Nah, gimana Bu? Maksudnya menyeimbangkan kegiatan di pekerjaan dengan sebagai ibu begitu. Bagaimana di rumah begitu sih? Di rumah. Iya, di rumah. Tetap memang tugas ibu tuh nggak bisa digantikan gitu kan. Ibu sebagai tugas tiangnya rumah tangga itu nggak bisa digantikan. Memang harus seimbang, tapi kita juga harus memberikan pengertian kepada keluarga di rumah bahwa tugas ini tidak semua adalah tugas ibu. Ya. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu juga harus bisa mendelegasikan tugas yang lain supaya anggota keluarga yang lain juga bisa membantu kita. Betul. Apalagi kita sebagai ibu yang bekerja gitu ya, misalkan kalau di luar kita sudah bekerja, di rumah kita masih ngelis mengerjakan semua pekerjaan, wah masalah, stres nantinya kita. Nah, makanya kita harus bisa mendelegasikan tugas rumah tangga itu ke suami, ke anak. Itu mereka biar bantu. Kalau buat saya seperti itu, harus membantu. Nah, harus seimbang. Betul. Lah itu juga terjadi di rumah saya, Bu. Jadi kalau di saya itu memang kalau nggak ada. Jadi kalau saya itu justru malah kaget kalau lihat yang di luar ya, di luar rumah saya. Ketika kok semua apa ya, kora-kora, iya, bojone, masak, bojone, kan, kok umba-umba, sing wedok, ya kan, gimana Bu ya, maksudnya kalau di rumah saya itu pembagiannya begini, ibu saya masak, yang bagian nyapu itu ya bapak, ya, kemudian apa namanya, cuci baju juga bapak. Kalau kora-kora itu ya sendiri-sendiri, siapa yang makan. Dulu saya pernah itu gak dikorai gitu ya, terus ditaruh aja meja, nggak ngomel sebenarnya, ibu saya tuh orangnya memang gimana ya. Jadi langsung ditaruh di kasur, gitu kasur saya. Nah itu sebenarnya yang perlu banyak orang awareness tentang itu ya Bu ya. Betul, karena kan gitu. ya itu tadi memang seolah-olah kok semuanya ibu yang mengerjakan, tidak seperti itu. Jadi bagaimana keadilan di dalam rumah itu Bu ya. Itu dimulai dari situ. Iya, dan bahkan sampai itu terbawa keluar. Jadi misalnya kayak saya bertamu gitu ya kemana gitu. Saya selalu ya piring tuh saya cuci sendiri. Nah itu orang-orang juga kegelubian, loh nggak apa-apa ini sudah kebiasaan begitu. Dan akhirnya juga apa ya menginspirasi teman-teman yang lain. Gitu. Nah teman-teman nawak-nawak selain Bu Siwi ini juga aktif sebagai womanpreneur, dengan juga aktif di kegiatan sosial ya Bu ya, sebagai apa tadi? Ketua dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kabupaten Malang. Sebenarnya apa sih Bu? Kok jenengan misalnya sudah sebagai womanpreneur kok malah tertarik untuk lebih ke apa ya? Iya, pemberdayaan perempuan, lebih ke masuk ke situ itu motivasinya apa Bu sebenarnya? Satu, FPPI atau Forum Pemberdayaan Perempuan itu adalah organisasi masyarakat yang sifatnya sosial. Intinya itu sifatnya sosial. Jadi bukan semata-mata kita melakukan apa terus nanti balasannya apa, mendapatkan apa, enggak. Nomor satu itu. Kenapa di situ? Karena satu, saya sebagai pribadi dan saya sebagai womanpreneur, saya sebagai apa, saya memang ingin menjadikan organisasi ini sebagai ladang pahala. Itu satu. Bagaimana kita bisa, yang kedua, bagaimana kita bisa membantu perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Itu buat saya juga satu hal yang apa ya, ingin saya terus lakukan gitu. Bagaimana supaya perempuan lain juga ikut terangkat, juga ikut terangkul, juga ikut ayo bareng-bareng berjalan bersama. Itu buat saya adalah satu hal yang bisa menggerakkan saya. Makanya kenapa saya jadi ketua di FPPI Kabupaten Malang, di organisasi sosial itu. Motivasinya itu. Sejauh ini Bu, maksudnya yang ditemukan tantangan-tantangan apa ya ditemukan ketika di lapangan di organisasi? Itu tadi awareness bahwa tugas ibu itu adalah seperti itu masih banyak sekali di manapun gitu ya. Ada beberapa teman saya yang masuk ke saya, curhat ke saya itu bahwa patriarki itu masih jadi salah satu PR kita sebagai perempuan yang harus bukan kita perangi ya, tapi kita harus memberikan satu kesadaran tersendiri kepada perempuan, sesama perempuan, bahwa kedudukan kita tuh sama dengan laki-laki, bahwa kita tuh nggak harus yang dibilang sama mereka di bawahnya laki-laki, di belakangnya laki-laki, enggak, kita sama. Itu yang kita
terus berikan kepada mereka pemahaman bahwa kita itu memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Seperti itu. Nah, itu menarik sekali ya, maksudnya kita sama-sama memperjuangkan. Kan termasuk kita di media ini pun juga direktur kami perempuan, ya. Mayoritas di sini juga perempuan. Iya. Ya sebenarnya tanpa sengaja, Bu. Dan memang ya dari dulu kami, terutama saya gitu ya, untuk rekrutmen gitu, nggak pernah kayak membedakan laki-laki atau perempuan. Ya selama kamu punya skill ya, betul. gas kan itu kan. Itu yang memang harus sama-sama kita sosialisasikan terus dengan gak hanya sosialisasi ya, tapi dengan tindakan, ya, dengan tindakan pun juga kita membekali keterampilan dan sebagainya. Itu kami juga gitu sih, Bu, kalau di kami. Lah kalau di forum jenengan di FPPI itu apa aja, Bu, selama ini kegiatan yang sudah dilakukan? Oke, di kita itu beberapa kali kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di Kecamatan Talok, Kelurahan Talok Turen itu kita memberikan pelatihan berupa tas anyaman. Kemudian kita memberikan pelatihan digitalisasi marketing pengoptimalan pakai Canva. Jarang sekali kita harus sadar bahwa usia 45 tahun ke atas UMKM yang memiliki ibu-ibu yang UMKM yang memiliki umur segitu range segitu tuh mungkin mereka tidak bisa menguasai gadget sama dengan milenial, sama dengan Gen Z, enggak. Mereka nggak tahu apa itu Canva, bagaimana mengoptimalkan pemasaran produk mereka nggak tahu. Nah itu yang beberapa kali kita lakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Selain itu kita juga memberikan pengertian, memberikan edukasi tentang pentingnya kekerasan, KDRT. Karena banyak sekali ya KDRT pada perempuan itu yang ternyata perempuan itu kebanyakan hanya menilai kekerasan itu hanya fisik, hanya berupa fisik, padahal ada psikis, ada ekonomi, ada macam-macam bentuk, segala bentuk kekerasan itu yang mereka nggak tahu kalau ternyata mereka itu sedang mengalami. Benar. Nah begitu, itu yang kami lakukan selama ini, memberikan edukasi dan pelatihan begitu. Nah ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan titipan dari seseorang. Ini saya nggak usah sebut namanya. Yang jelas memang betul. Jadi selama ini itu kan kekerasan itu kita ngomongnya ya maaf ya kekerasan fisik aja. Ya betul. Tapi kalau yang kekerasan psikis, mental dan sebagainya itu sebenarnya gimana sih, Bu? Caranya kayak misalnya kita mau melapor itu bisa nggak ya kayak gitu? Terus buktinya apa, kan nggak ada buktinya? Nggak ada buktinya. Ya kan? Itu gimana? Tiba-tiba aja orang yang sudah menjadi korban kekerasan fisik itu dia akan merasakan perubahan di dirinya. Lebih sering melamun atau sebagainya. Itu nomor satu, dia harus menemukan tempat untuk bicara dulu. Salah satunya adalah di organisasi. Chatting aja ke WA saya atau DM ke Instagram saya, Anggraini Sili. Chatting aja ke saya, nanti akan ada tim dari kami untuk yang akan mendatangi, yang akan ngobrol sama dia, bagaimana kelanjutannya. Nah itu yang mungkin orang tidak memahami bahwa dia tuh sudah menjadi korban itu tadi, korban KDRT secara psikis tadi. Bisa jadi itu tadi ya, dia tiba-tiba berubah dan sebagainya, moodnya dan sebagainya berubah. Nah itu sudah merupakan salah satu tanda bahwa dia adalah korban kekerasan KDRT, gitu, secara psikis. Dan kadang-kadang juga si pelaku itu nggak sadar kalau dia sedang melakukan kekerasan. Betul. Itu yang, ada satu yang kemarin cerita sama saya bahwa dia sudah menikah 24 tahun. Dia baru sadar kalau suaminya itu adalah toksik dan narsistik yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tiap hari hidupnya itu dimanipulasi sama suaminya. Akhirnya saya ngomong sama dia, yang harus kamu lakuin pertama adalah kamu harus mencintai diri kamu sendiri, love yourself-mu itu harus tinggi banget. Makanya kamu harus bisa setelah itu tetapin batasan. Omongannya orang manipulatif itu kan menjengkelkan, kayak gemes, karena segala sesuatunya keadaan itu akan disetting sedemikian rupa sama si laki-laki itu seolah-olah dia yang salah, kan begitu. Nah itu yang harus kita anuin di situ, nggak usah diberikan space terlalu lebar kepada orang-orang seperti itu. Dan orang itu, Mbak itu sampai sekarang masih terus berkomunikasi dengan saya, dengan tim kami. Bagaimana caranya dia? Akhirnya sekarang dia sudah bisa sudah bisa
tersenyum lagi, udah bisa menerima. Yang nomor satu adalah menerima. Pilihannya waktu itu saya berikan cuma 2. Kalau kamu berani, cerai. Kalau memang kamu nggak bisa dengan segala macam, perempuan itu kan gitu ya, dengan segala macam pertimbangan dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa untuk bercerai, ya sudah dilakukan. Tapi bagaimana diteruskan, tapi bagaimana juga kamu harus bisa tahu bagaimana menyayangi diri kamu sendiri. Jangan sampai lama-lama mau aja jadi korbannya si manipulatif tadi, gitu. Jadi di forum pun juga menyediakan tanda kutip pendampingan. Betul, gitu ya. Pendampingan. Setidaknya ada tempat cerita lah. Betul. Itu karena banyak ya, maksudnya perempuan-perempuan di sekitar saya. Ya saya tidak ngomong siapa ya. Itu begitu. Tidak punya tempat cerita. Gitu. Jangan perempuan aja, maksudnya saya pun juga sebagai laki-laki itu kadang juga bingung. Akhirnya sekarang itu apalagi Gen Z ya, kita ngomongkan tentang Gen Z. Ceritanya akhirnya di Twitter. Ya. Yang menanggapi ya orang yang tidak berkapasitas ya kan, untuk menjawab tersebut. Akhirnya ya tambah stres. Betul. Akhirnya sampai yang menghapus akunnya sampai jadi malah salah sasaran dan itu akhirnya menjadi konsumsi banyak orang juga kan begitu kan. Sebenarnya kan kalau hal-hal seperti itu kan bukan konsumsi publik sebenarnya, tapi ya itulah karena memang awareness yang harus kita tumbuhkan terus agar makin banyak yang paham juga ya. Nah kemudian ini masih dalam konteks hari Ibu Bu. Sebenarnya makna Hari Ibu bagi penjenengan itu apa sih Bu, Hari Ibu itu sebenarnya? Kalau saya adalah hari di mana seorang ibu harus berbahagia. Buat saya, buat saya pribadi. Bahagianya seorang ibu tuh berbagai macam bentuknya. Apa yang membuat seorang ibu bahagia juga berbagai macam bentuknya. Kayak semisal hari ini saya pakai Miki nih, karena Miki saya pakai Miki saya bahagia, saya senang, saya pakai Miki, ya saya pakai Miki. Hal-hal kecil seperti itu aja udah membuat kita bahagia, kita senyum, kita nyaman, akhirnya kita ketemu sama orang juga enak, bisnis kita lancar, seperti itu kan efeknya karena dengan dari diri kita sendiri nih mulainya kita bahagia ya kita semuanya bahagia. Berarti intinya ibu harus bahagia. Nah gitu gitu. Ya. Tidak hanya ibu tapi ya juga perempuan ya, maksudnya secara umum. Semua perempuan tuh harus bahagia, intinya seperti itu. Perempuan tuh berat, tiangnya keluarga, tiangnya negara, tugas berbagai macam. Seolah-olah perempuan itu adalah yang membebani di benaknya itu kan semua tugas sepertinya ada di sana. Nah, kalau kita nggak bahagia nggak selesai tugasnya itu. Makanya itu tadi perlu awareness untuk pembagian tugas di rumah. Itu hal yang simpel loh. Iya. Tapi nggak semua keluarga bisa nyatanya. Seperti itu. Jadi saya ini cukup beruntung ya dan berprivilege. Betul. Tumbuhnya di keluarga yang seperti itu, yang kita itu ya saling ya adil lah gitu, adil. Ya meskipun saya masih kadang-kadang itu kasihan. Kita tuh juga bingung Bu, sebenarnya cara memahami itu gimana? Contoh ya gini ya, saya pengen memberikan misalnya makanan gitu ya, yang enak gitu ya. Tapi beliau tuh ibu saya tuh maunya biasanya aku mangan sambal tumpangnya seneng, itu kan kadang-kadang itu ya Bu, memang perlu memahami itu, seni memahami itu memang betul, seni memahami itu memang itu, karena apa yang disampaikan orang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, itu satu. Padahal mungkin maunya dia senang loh sebenarnya, di hatinya itu dibelikan sesuatu sama anaknya itu senang, tapi cara pengungkapan berterima kasih dan sayangnya itu mungkin berbeda. Terus aku mau tukokno ngene lho, aku iki seneng gak usah sing larang-larang, bisa jadi seperti itu. Sering itu kayak gitu. Jadi sekali kan enggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Sekali enggak apa-apa. Ya, itu. Oke. Ini berapa menit ini? Enggak terasa gitu. Jadi untuk closing statement, untuk penutup, jika bisa memberikan satu pesan kepada khususnya ini generasi muda sebenarnya, generasi muda perempuan yang kelak akan menjadi ibu dan istilahnya menjadi tadi tiang negara tadi. Itu apa Bu pesan dari penjenengan? Nomor satu adalah jadilah dirimu sendiri, just be yourself, itu yang pertama. Yang kedua bahagia. Dengan apapun caranya, tapi masih dalam koridor kebenaran dan koridor agama ya. Apapun yang kamu bisa dilakukan. Yang ketiga, jangan suka mengeluh. Itu PR saya. Itu masukan saya. Jangan mengeluh, jangan menyek-menyek, jadilah wanita yang tangguh. Yang berpikiran, punya inovasi, punya pemikiran kritis dan mau mencoba segala hal.
buat saya itu pikir saya. Sangat penting 3 Ya, hal tadi. Yang pertama adalah jadi diri sendiri, terus bahagia, bahagia, jangan dan suka mengeluh, ya, tangguh, betul. Luar biasa. Sebuah episode di hari yang istimewa ya, di hari Minggu ini istimewa sekali, hari Ibu juga. Dan Nawa-Nawa, terima kasih sudah menyimak obrolan kita dengan Ibu Siwi. Dan teman-teman bisa menonton ini, jangan lupa tidak hanya di YouTube, bisa juga di About Malang TV, di Pro TV ID, di TikTok, dan di Snack Video. Sampai jumpa di episode Jangkauan Kreatif selanjutnya. Dadah.